Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik adik-adik yang sedang menonton video ini, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, dan yang terpenting selalu diberikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kali ini materi hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu di kelas 10, yaitu yang judulnya mempertahankan kejujuran sebagai cermin pribadi. Nah, bagaimana kita untuk mengaplikasikan kejujuran dalam sehari-hari kehidupan kita, yaitu terutama dalam melakukan aktivitas kita. Ya, yang pertama dulu kita harus pahami yaitu jujur. Makna jujur di sini yaitu as-sidqu. As-sidqu ini dalam bahasa Arab berarti artinya jujur, dan lawan katanya al-kazibu. Al-kazibu artinya bohong. Nah, dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, yang artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar atau yang jujur. Nah, berarti di Al-Quran saja sudah Allah perintahkan bahwa jujur itu penting. Kenapa penting? Karena jujur itu merupakan dasar dari keimanan seseorang. Ketika seseorang sudah meyakini, sudah jujur membenarkan Allah dalam dirinya, dalam kehidupannya, pasti dia akan selalu melaksanakan apa yang diperintah Allah dalam kesehariannya. Nah, tapi kalau dia tidak jujur, masih setengah-setengah, ya, belum jujur pada ridho pada hatinya, begitu juga ridho pada Allah, berarti dia masih setengah-setengah melakukan ibadahnya kepada Allah. Karena apa? Kejujurannya masih nihil, kurang, dan dasar imannya pun tidak ada. Nah, makanya disinilah ya, yang memiliki sifat jujur itu berarti dia mewarisi setengah sifat dari kenabian. Karena kenapa? Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi yang pertama yang Rasulullah luruskan yaitu akhlak manusia. Kenapa? Karena ketika itu akhlak umat kota Mekah sebelum datangnya Rasulullah, yaitu mereka di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu maksudnya zaman kebodohan. Ya, mereka apa? Saling membunuh, saling menghina, saling mabuk-mabukan, bahkan saling berzina satu sama lainnya, saling merebutkan pangkat atau jabatan, ya, dan mereka sama sekali tidak punya etika atau akhlakul karimah dalam diri mereka. Nah, makanya kenapa jujur itu penting, akhlak baik itu penting. Ya, itu dikatakan kalau kita mempunyai akhlak ini seperti angka 1, akhlak yang baik, nilainya angka 1. Ya, misalnya contoh, kita akhlaknya baik, sopan santun, jujur tutur katanya. Ya, terus apa lagi? Baik. Nah, ini nilainya 1. Ditambah lagi dia cantik, ganteng, tambah lagi berarti 0. Ditambah lagi dia kaya, ditambah lagi 0, jadi 100. Tambah lagi bebet bobotnya, keturunannya bagus, sudah baik, jadi 1000. Ya. Tambah lagi dia rajin, jadi 10.000.
Tapi kalau udah satunya hilang, akhlaknya nggak ada, walaupun ilmunya banyak, titelnya banyak, tapi akhlaknya nggak banyak, tapi akhlaknya nggak ada, satunya hilang, berarti kan nilainya 0, 0, 0. Berarti sama aja bohong. Jadi di mata Allah, dia tidak ada apa-apanya. Ya, karena apa? Innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Karena apa? Sungguhnya Allah itu tidak melihat paras cantikmu atau paras gantengmu atau harta banyakmu, tapi Allah melihat dari hatimu, akhlakmu yang baik. Ya. Nah, oke, kita sambung lagi. Ini apa? Dalam surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi sini katakan bahwa surat As-Saff yaitu bagi seorang kita ya yang di garda depan sebagai guru atau penceramah yang selalu amal ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya. Dia berkata guru ya, atau kita sendirilah sebagai teman sering mengajak kepada kebaikan. Terus sering ngajakin sholat atau ngaji atau puasa atau berkata jujur, tapi kita sendiri tidak melakukan itu. Lima taqulu ma la taf'alun. Dia sering memerintah kebaikan tapi sendirinya tidak melakukan itu. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu sangat dibenci Allah. Orang yang suka berkata, orang yang suka menyampaikan kebaikan tapi dia tidak melakukannya sama sekali. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Nah, apa itu sendiri pengertian jujur menurut istilah? Berarti kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Terus apa lagi? Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Terus apa lagi? Kejujuran itu berasal dari kemantapan hati seseorang. Ya, yang terakhir, kejujuran itu tidak dicampur adukan dengan kedustaan. Ya, maksud tidak dicampur adukan dengan kedustaan ini maksudnya apa? Ya, jadi ketika dalam fenomena ini di jajaran kalian kaum remaja, ya, dulu kita masih ingat namanya sekolah itu ulangan masih pakai lembar ulangan, ya enggak, PTS, PAS, ulangan harian sama guru, ya. Tapi apa? Kita banyak di situ diskusinya, nyonteknya, ya enggak? Nilainya akhirnya bagus. Berarti kamu nilainya bagus di mata guru, tapi enggak tahu hasil prosesnya itu dari hasil nyontek atau hasil sendiri. Karena apa? Al-imtihanu yukrimul mar'u au yuhanu. Jadi ketika Allah memberikan kita ujian, cobaan, kesulitan, atau ketika kita sedang mengikuti tes, ulangan, PTS, PAS, dan sebagainya, ya, yukrimul mar'u, kita itu akan dipandang Allah mulia, atau kita dipandang Allah hina. Ya, mungkin di mata guru nilai kamu baik, karena nilai kamu hasilnya baik, tapi di mata Allah kamu gak mulia, hina. Kenapa? Karena proses dari nilai yang bagus itu dari hasil nyontek. Padahal gurunya sudah bilang, jangan menyontek. Hasil karya sendiri. Pastikan diri kamu itu pede dengan hasil kamu sendiri. Tanpa melihat bahan atau teks orang lain. Ya kan? Berarti guru kamu itu pengen kamu lebih maju. Makanya itu terapkanlah kejujuran dalam diri kalian. Nah, sekarang ini pembagian sifat jujur. Menurut Imam Ghazali itu ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat. Yang niat ini yang tadi dalam hati kita. Ridallah wa ridho anhu. Jadi kita ridho sama Allah atas kejujuran yang kita
lakukan dan Allah pun ridho atas kejujuran ya yang kita lakukan karena hasil dari niat kita yang jujur. Ridallahu anhum wa radu'an. Zalikal fawzul azim. Sesungguhnya itu adalah kemenangan yang besar ketika orang sudah memiliki sifat jujur. Ya, dia akan memiliki kemenangan nanti di akhirat nanti, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, yang kedua, jujur dalam lisan. Ketika dia sudah mantap dalam hatinya, pasti dalam lisannya selalu berkata jujur atau berkata benar. Ya. Kenapa? Ketika kita berjanji sama teman atau saudara, ya deh, nanti datang ke acara ulang tahun kamu, tasyakuran. Tapi ternyata tidak. Ya, berarti kan dia tidak jujur dalam lisannya. Cuman niatnya juga masih setengah-setengah. Kayak gitu. Ya kayak ditanya aja, kamu itu Islam. Kamu agamanya apa? Islam. Dia perkataannya doang Islam, tapi niatnya itu ya Islam lah, tapi masih setengah-setengah. Nah, akhirnya yang jujur perbuatan amaliyah, dia ngaku Islam, tapi dia tidak melakukan segala perintah Allah. Berarti ini bukan termasuk jujur dalam perbuatan amaliyah. Kalau dia mengaku Islam, berarti dia udah mantap dalam hatinya, mengakui Allah sebagai Tuhannya, ridho Islam sebagai agamanya. Lalu dikatakan, ya saya Islam. Ya, nah akhirnya dalam perbuatan diaplikasikan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan semua perintah Allah ya dan menjauhi segala larangan. Itu yang dikatakan membenarkan jujur dalam segi ibadah kepada Allah. Itu juga pada manusia. Ketika kita mengucapkan akan berjanji untuk menepati janji, maka dalam perbuatan kita datang ketika acara atau tasyakuran saudara atau teman kita, itu berarti dia termasuk memiliki sifat jujur dalam 3 aspek ini, yaitu menurut Imam Al-Ghazali. Ya, dikatakan lagi dalam surat Al-Maidah ya tentang kejujuran, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist. Artinya apa? Wahai orang yang beriman, jadilah dirimu manusia yang adil, penegak hukum yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Ya. Jadi apa? Janganlah engkau memberikan saksi yang palsu terhadap saudaramu atau terhadap orang lain ya, karena engkau membencinya. Seperti ya, kamu punya saudara kandungmu membunuh orang lain. Ya. Jadi kamu bilang saudaramu itu yang membunuh. Padahal intinya bukan, afwan. Jadi sebenarnya saudaranya tidak membunuh, tapi kamu bilang saudara kamu membunuh. Padahal bukan, orang lain atau tetangganya. Karena saking bencinya sama saudara kamu bilang dia yang membunuh itu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka bertakwalah kepada Allah. Berlaku adillah kepada Allah, huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu mendekatkan diri kamu kepada Allah. Berarti menggambarkan diri kamu bahwa itu kamu dekat sama Allah kalau kamu adil dalam kehidupan kamu. Dan adil ini di sini sama orang yang berkata jujur. Berarti ketika dia mengatakan bersaksi kejujuran, keadilan, berarti kan dia jujur dalam dirinya. Memberikan persaksian, berarti dia harus mengucapkannya secara jujur. Kenapa? Ya. Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah walau itu pahit. Walaupun itu saudara kita, tapi kalau dia membunuh, katakan di dalam saksi itu, dalam persidangan itu. Ya, jangan takut. Kalau kamu takut untuk mengatakan kebenaran, berarti kamu sama saja seperti mereka. Berarti di akhirat nanti kamu segolongan sama orang mereka, sama orang-orang seperti itu. Orang yang tidak jujur, orang yang suka bohong, itu mereka apa? Ditempatkan di neraka. Sebagaimana ini dalam hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi
Fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birri yahdi ilal jannah. Ya, jadikanlah dirimu orang yang selalu berkata jujur, orang yang mengaplikasikan dalam diri kamu dalam kejujuran. Karena kejujuran itu akan menuntunmu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntunmu memasukkanmu ke dalam surga. Dan jauhkanlah dirimu dari bohong. Fa innal kazibu yahdi ilal fujur. Karena apa? Kebohongan itu akan menunjukkan kamu, akan menuntunmu ke jalan yang kemaksiatan, ke jalan yang buruk. Fa innal fujur yahdi ilan nar, dan kemaksiatan itu yang akan menghantarkan kamu ke neraka. Sekarang ini banyak ya. Mereka sering dari kecil terbiasa dengan bohong. Akhirnya sudah besar jadi korupsi. Kenapa? Karena tidak selalu menerapkan dalam hidupnya itu kejujuran terhadap orang tua maupun terhadap guru. Di sekolah suka nyontek, ya, bikin ulah, bohong sama guru, di rumah suka bohong sama orang tua. Akhirnya ketika jadi pejabat, direktur atau aparat pemerintah, korupsi. Dan masuknya mereka dari menjadi pejabat tinggi itu karena sogok, ya kan? Padahal orang yang menyogok, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan orang yang diberi sogokan itu tempatnya di neraka. Ya, jadi apa? Berarti kan dia nyogok. Hasil dari sogokan itu akhirnya dia jadi penjabat tinggi, jadi direktur tinggi, ya, jadi aparat pemerintah. Tapi dari sogok tadi tidak akan berkah. Uang yang dia sedekahkan, nafkahkan untuk keluarganya tidak akan menghasilkan keberkahan dalam hidupnya, dan bahkan wal murtashi finnar, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Seperti itu. Oke. Nah, jadi hikmah jujur di sini yaitu yang pertama dijamin masuk surga. Kenapa? Di surat Al-Maidah ada ayat 119. Kenapa ini jujur ini penting? Ini tadi sudah Ibu katakan, jujur ini dasar dari keimanan seseorang. Ketika dia sudah jujur, berarti dia sudah imannya sempurna. Imannya baik. Ya? Di dalam surat Al-Maidah ayat 119, yaitu qala Allahu haza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Jadi di mana hari itu akan tiba? Hari apa sih? Hari kiamat, hari akhir. Ya, yang mana kekal dan yang abadi itu hanya Allah yang kekal. Semua manusia, makhluk, ya, bumi ini akan hancur, fana. Tapi Allah hanya kekal. Dan Allah akan menunjukkan kepada siapa? As-shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri. Mereka orang yang jujur dalam hidupnya, semasa hidupnya. Jujur terhadap orang lain, terhadap orang tua, terhadap guru, apalagi jujur terhadap Allah. Dia yakin, percaya, membenarkan agama Islam dan mengaplikasikan kejujuran itu melalui menjalankan perintah Allah, maka radhiyallahu anhum. Dia akan Allah ridho dengan kejujurannya selama hidupnya, dan dia pun ridho melakukan kejujurannya selama hidupnya karena Allah. Jannatun tajri min tahtihal anhar, baginya surga, ya, khalidina fiha abada, dan dia akan kekal abadi di surga. Zalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang nyata. Kemenangan, kebahagiaan yang nyata pada dasarnya dalam hidup kita, yaitu mendapatkan surganya Allah. Maka ketika kita mempunyai sifat baik, sifat jujur, ya, rajin dalam beribadah, melakukan perintah Allah, sholat, puasa, rajin baca Al-Quran, berarti kita memiliki prestasi akhirat. Karena prestasi akhirat itu prestasi jangka panjang, ya. Tapi kalau prestasi dunia, kita memiliki titel yang banyak, ya, hanya untuk menjadi ketenaran, ya.
dan kaya hanya untuk mencari kekayaan dalam hidup, itu hanya prestasi dunia, prestasi jangka pendek yang mana tidak akan kita bawa mati. Dan toh akhirnya kita sendiri titelnya yaitu almarhum dan almarhumah. Dan rumah kita aslinya itu di mana? Di kuburan, di alam barzah. Seperti itu. Jadi jangan pernah sombong. Ya, kalau sombong berarti dia bohong terhadap dirinya. Bohong terhadap Allah. Karena apa? Semua itu milik Allah, dan dia gak boleh sombong. Ya, kesombongan itu hanya milik Allah. Oke, yang kedua, dimudahkan dalam segala urusan dan rezeki. Ketika dia sudah mengaplikasikan kejujuran dalam kehidupannya, ya, berarti Allah akan memberikan selalu kemudahan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika dia sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah, berlaku adil jujur, maka Allah akan memudahkan segala urusannya dan akan melapangkan rezekinya. Dan yang terakhir, yaitu pasti kita akan dicintai Allah dan Rasulnya. Ya, Rasulullah walaupun bercanda juga jujur. Ya, contoh, ketika itu ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya bisa masuk surga. Kata Rasulullah, mana ada di surga itu nenek-nenek. Akhirnya nenek-nenek itu sangat lemes, mukanya jadi pucat, jadi sedih, ya. Karena apa? Rasulullah bilang nggak akan ada dia, karena dia nenek-nenek atau tua. Rasulullah sambil tersenyum, wahai ibu, nanti di surga itu tidak ada yang nenek-nenek, ya kan? Jadi dia akhirnya ketawa. Karena apa? Ansya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkar. Dalam surat Al-Waqi'ah dikatakan mereka akan dikembalikan lagi seperti bidadari. Faja'alnahunna abkar, dan mereka akan dijadikan seperti perawan. Ya, seperti 25 ke bawah lah ya umurnya. Jadi tidak ada lagi yang tua mukanya, keriput apalagi. Ya. Makanya itu Rasulullah pun juga bercanda tapi jujur. Oke, baik. Terima kasih untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya ibu. Jangan lupa sebelum menonton, subscribe and like. Semoga menjadi amal jariah kita semua, dan kita semua selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.